Halo, saya Dr. Budi. Hari ini kita akan membahas satu penyakit yang sering dialami oleh banyak lansia, yaitu kolesterol tinggi. Masalah kolesterol ini tidak boleh dianggap sepele, karena bisa menyebabkan tekanan darah naik, jantung bermasalah, bahkan stroke kalau tidak dijaga dengan baik. Di video ini kita akan bahas tuntas apa saja makanan yang bagus dan buah-buahan alami yang bisa membantu menurunkan kolesterol pada lansia. Jadi jangan salah paham ya. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, jangan di-komen dulu, dan bagikan ke keluarga serta teman-teman supaya semakin banyak yang tahu cara menjaga kolesterol secara alami. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, biar dokter bisa terus berbagi video kesehatan bermanfaat setiap minggunya. Sekarang mari kita bahas 5 macam buah yang paling bagus untuk kolesterol tinggi pada lansia. Apel adalah buah nomor 1 untuk melawan kolesterol. Kandungan serat pektin di dalam apel berfungsi seperti spons yang menyerap kolesterol jahat LDL dari dalam usus, lalu membuangnya lewat kotoran. Selain itu, apel juga mengandung antioksidan flavonoid yang menjaga pembuluh darah tetap bersih dan lentur. Cara terbaik, makan apel dengan kulitnya, karena sebagian besar seratnya ada di kulit. 1 buah apel setiap hari sudah sangat baik untuk jantung lansia. Alpukat bukan buah biasa, tapi sumber lemak sehat alami. Lemak tak jenuh tunggal di dalam alpukat membantu meningkatkan kolesterol baik HDL dan menurunkan kolesterol jahat LDL. Selain itu, alpukat juga kaya vitamin E dan kalium yang menjaga tekanan darah tetap stabil dan melindungi jantung. Cara terbaik, makan 1/2 buah alpukat setiap hari. Bisa langsung atau dibuat jus tanpa gula. Cocok untuk sarapan sehat lansia. Jeruk mengandung vitamin C dan flavonoid hesperidin yang berfungsi membersihkan pembuluh darah dari timbunan lemak. Kandungan seratnya juga membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, jeruk membuat tubuh segar dan meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Cara terbaik, makan jeruk segar langsung, bukan jus kemasan. Minum air putih setelah makan jeruk akan membantu memperlancar pencernaan. Buah naga sangat bagus untuk lansia dengan kolesterol dan gula darah tinggi. Kandungan antosianin dan serat tinggi di dalamnya membantu menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida, serta memperlancar sistem pencernaan. Buah ini juga rendah kalori, jadi aman dikonsumsi setiap hari. Cara terbaik, makan 1 potong besar buah naga merah setiap pagi atau sore. Bisa dimakan langsung atau dijadikan jus tanpa tambahan gula. Pisang mengandung kalium yang membantu mengatur tekanan darah dan menjaga detak jantung tetap normal. Selain itu, serat dalam pisang juga membantu mengurangi kolesterol jahat dalam darah. Pisang mudah dicerna dan sangat cocok untuk lansia yang sulit mengunyah. Cara terbaik, makan 1-2 buah pisang matang setiap hari, bisa dijadikan camilan sehat atau sarapan pagi. Kelima buah ini, apel, alpukat, jeruk, buah naga, dan pisang, adalah buah terbaik untuk menurunkan kolesterol tinggi pada lansia. Semua mudah didapat, rasanya enak, dan tidak perlu mahal. Kalau dikonsumsi rutin, bisa membantu menjaga jantung tetap sehat, pembuluh darah bersih, dan tubuh tetap bugar sampai usia lanjut. Jadi, Bapak Ibu lansia, jangan tunggu sakit dulu, baru makan sehat. Mulailah dari buah-buahan alami seperti apel, alpukat, jeruk, buah naga, dan pisang. Ingat, kolesterol bisa dikalahkan kalau kita mau berubah dari sekarang. Sehat itu nikmat, jangan disia. Kolesterol adalah salah satu kata yang sering membuat orang takut, terutama bagi para lansia. Banyak orang menganggap kolesterol itu selalu jahat. Padahal, kenyataannya tidak sepenuhnya begitu. Kolesterol sebenarnya adalah zat lemak yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk sel, hormon, dan vitamin D. Namun, ketika kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi, itulah yang menjadi sumber masalah bagi kesehatan. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam memproses makanan berlemak dan menjaga keseimbangan metabolisme. Hati yang dulunya kuat menyaring lemak kini mulai bekerja lebih lambat. Pembuluh darah yang dulunya lentur, kini mulai mengeras dan sempit akibat timbunan kolesterol jahat
atau yang disebut LDL, Low Density Lipoprotein. Sedangkan kolesterol baik atau HDL, High Density Lipoprotein, seringkali menurun seiring bertambahnya usia. Padahal HDL berfungsi membersihkan lemak dari pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kolesterol tinggi sering datang tanpa gejala. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada gatal, tidak ada tanda-tanda yang jelas. Tiba-tiba saja tekanan darah naik, jantung terasa berdebar, kepala pusing, atau bahkan muncul serangan jantung dan stroke. Semua itu bisa berawal dari kolesterol yang dibiarkan menumpuk bertahun-tahun. Zaman sekarang, pola makan masyarakat berubah drastis dibandingkan masa lalu. Dulu, makanan serba alami. Sayur dari kebun sendiri, ikan segar dari sungai, nasi dari hasil sawah tanpa bahan pengawet. Sekarang, makanan cepat saji, gorengan, daging olahan, dan minuman manis menjadi bagian dari keseharian. Lansia pun sering tergoda ikut anak cucu menikmati makanan yang tinggi lemak dan gula tanpa sadar bahayanya. Oleh sebab itu, penting bagi para lansia untuk memahami bahwa menjaga kolesterol bukan sekadar menghindari lemak, tapi bagaimana menyeimbangkan antara makanan sehat, aktivitas fisik, dan gaya hidup yang tenang. Banyak yang berpikir kalau sudah tua, tidak perlu jaga makan. Padahal justru di usia lanjut inilah, disiplin makan dan hidup sehat harus lebih dijaga agar tidak menyesal di kemudian hari. Mari kita ambil contoh kisah Pak Umar, seorang pensiunan berusia 70 tahun. Dulu beliau sehat, kuat, dan jarang sakit. Namun setelah pensiun, aktivitasnya berkurang, sering makan gorengan sambil nonton TV, dan suka minum kopi manis. Setelah beberapa tahun, ia mulai sering pusing, dan dadanya terasa sesak. Ketika diperiksa di puskesmas, ternyata kolesterolnya tinggi sekali. Dokter menyarankan untuk mengurangi makanan berlemak dan memperbanyak buah serta sayuran. Awalnya berat bagi Pak Umar. Tapi setelah melihat sahabatnya terkena stroke, ia mulai berubah. Sekarang Pak Umar rutin jalan pagi, makan ikan rebus, sayur bening, dan buah setiap hari. Hasilnya, badannya ringan, tekanan darah normal, dan wajahnya segar kembali. Cerita Pak Umar ini adalah contoh nyata bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar bila dilakukan dengan niat dan disiplin. Saya sebagai tenaga kesehatan menghimbau kepada seluruh orang tua dan lansia, jangan menunggu sakit baru menjaga pola makan. Mulailah dari hari ini, perbanyak buah, sayur, dan minum air putih. Berikut adalah beberapa buah yang sangat baik untuk kesehatan. Apel kaya serat pektin, pisang menjaga tekanan darah, pepaya melancarkan pencernaan, jeruk dan lemon kaya vitamin C, buah naga menurunkan kolesterol, alpukat mengandung lemak baik, mangga dan jambu biji memperbaiki metabolisme, dan buah bit meningkatkan aliran darah. Konsumsilah buah secara alami. Selain itu, terapkan tips sehat ini. Hindari gorengan dan santan, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Jalan kaki setiap pagi, kurangi stres, hindari rokok, dan tidur cukup. Ingat, usia boleh bertambah, tapi semangat dan kesehatan harus tetap dijaga. Mari jadikan masa tua yang indah dan bahagia. Dan untuk anak-anak muda, jagalah orang tua kalian dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita baru sadar betapa berharganya sehat. Setelah tubuh mulai lemah, sendi terasa nyeri, nafas pendek, atau tekanan darah naik. Padahal sehat itu bukan soal tidak sakit saja, tapi bagaimana tubuh kita tetap kuat, pikiran tenang, dan hati bahagia di usia yang sudah lanjut. Saya ingin mengingatkan, jangan menunggu sakit baru menjaga diri. Mulailah dari hal sederhana. Jaga pola makan, kurangi gorengan dan santan. Banyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur setiap hari, jalan kaki, atau senam ringan di pagi hari. Ingat Bapak Ibu, sehat itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk keluarga, anak, cucu, dan orang-orang yang kita sayangi. Kalau kita sehat, mereka pun senang dan tenang melihat kita masih bisa tersenyum dan beraktivitas. Mari kita bersama-sama
Pahami arti sehat sesungguhnya. Sehat bukan sekadar tidak sakit, tapi hidup dengan teratur, hati gembira, dan terus bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa ya Bapak Ibu, tulis komentar di bawah, biar kita bisa saling semangat. Bagikan video ini ke keluarga, teman, dan kerabat, supaya semua bisa saling mengingatkan pentingnya hidup sehat di usia lanjut. Dan tentu, subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan video kesehatan berikutnya. Karena, ingat, sehat itu bukan pilihan, tapi kewajiban bagi kita semua. Jaga diri, jaga pola makan, dan jaga hati agar tetap tenang. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.